Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat sekalian, di sesi kali ini kita dapat berjumpa kembali dengan nuansa yang terbaik, di mana hati kita, pikiran kita, dan juga keadaan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menempatkan segala sesuatu dengan kondisi dan keadaan yang terbaik. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang Allah berikan ujian, baik itu ujian yang dirasa berat, begitu lama maupun sekejap, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin agar seorang hamba ini memperhatikan bahwa segala sesuatunya berada pada ilmu dan diiringi dengan keadaan ataupun takdir yang telah sebaik-baiknya Allah persiapkan. Bagaimana tidak, di setiap sisi Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak hikmah dan juga pelajaran kepada siapapun yang mau memperhatikan. Dan hal ini telah pula diingatkan oleh kejadian yang mana kita ketahui dahulu Rasulullah SAW di awal permulaan menjelang kenabian dan di awal turunnya wahyu diawali dengan hal yang mengingatkan kita tentang ilmu itu sendiri. Perhatikan surat Al-Alaq di mana 5 ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Al-ayah. 5 ayat tadi yang mana kita sudah mengetahui Rasulullah SAW mendapatinya ketika beliau masih menjalani yang namanya beribadah dalam kesendirian di Gua Hira, dengan permulaan yang begitu menyenangkan karena tidak diketahui dengan ketibaan seorang yang menyerupai sosok yang begitu mengejutkan, yaitu Jibril alaihissalam. Lalu kemudian menyampaikan beberapa ayat-ayat yang barusan kita telah perdengarkan. Apabila kita berada di posisi tersebut, mungkin lebih kaget lagi. Di kesendirian kemudian datang seseorang lalu menyampaikan sesuatu, dan begitu tiba-tiba secara mengejutkan. Dan pernyataan Iqra' itu diketahui sebagaimana kita manusia biasa mengetahuinya, baca. Namun Rasulullah SAW tidak diberikan sebuah tulisan, lembaran kertas, dan juga benda lain, sehingga refleks Rasulullah SAW pun menjawab hal yang sama. Ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Ayat yang tadi diperdengarkan merupakan sebuah pengingat bagi kita, juga bagi Muhammad SAW. Tuntutannya kemudian dilanjutkan bahwasanya Rasulullah SAW pulang ke rumahnya bertemu dengan istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu anha pun memberikan jawaban yang menenteramkan hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mengecewakan, tidak mungkin memberikan sesuatu yang melalaikan. Namun meskipun demikian, pernyataan demi pernyataan yang diingatkan kepada Rasulullah SAW itu perlu penguat. Maka Khadijah radhiyallahu anha pun membawa Muhammad SAW ketika itu pada Waraqah ibn Naufal. Waraqah ibn Naufal adalah saudara sepupu dari Khadijah radhiyallahu anha. Waraqah ibn Naufal ini merupakan seorang yang beragama Nasrani, dan di masa jahiliyah ini ia pandai menulis tulisan Arab lalu menerjemahkan kitab-kitab Injil terdahulu ke dalam bahasa Arab. Ya, maka di usianya yang telah lanjut ini Allah takdirkan mereka semua bertemu dan mendapat kabar yang tadi, bahwasanya Muhammad SAW akan menceritakan keadaan sesungguhnya apa. Itu perjumpaan dengan sosok yang baru, mengejutkan, dan membacakan beberapa ayat-ayat sebuah kabar gembira. Maka setelah mendengar runtutan kisahnya, Waraqah pun menjelaskan bahwasanya apa yang telah dialami itu adalah perjumpaan dengan Namus. Namus itu adalah malaikat Jibril alaihissalam, yang mana dahulu pun pernah turun di zaman Nabi Musa alaihissalam. Sekiranya diriku masih hidup, maka aku akan menolongmu karena kaummu akan mengusirmu atas apa berita yang dibawa tadi. Maka Rasulullah SAW pun terkejut, dan Khadijah radhiyallahu anha pun terkejut
karena orang lain akan memusuhinya, karena ujian pun akan datang. Namun pertolongan Allah itu lebih pasti lagi dan jelas adanya. Maka dari sini saja sahabat semua dapat memperhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki permulaan yang dimulai dengan kemuliaan atas ilmu. Dan ayat-ayat ini adalah ayat yang diberkahi. Iqra, Iqra. Karena ayat-ayat ini merupakan tanda kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Allah pula menyebutkan bahwasanya penciptaan manusia dimulai yaitu dari alaqah, dan juga Allah Subhanahu wa taala memuliakan Bani Adam dengan ilmu, dan begitu pula dengan Adam alaihissalam dengan ilmu. Dan ilmu itu perlu kita ketahui sahabat, ada di hati, terkadang pula ada di lisan, dan terkadang pula ada di dalam tulisan. Yang mana tiga tempat ini merupakan tempat yang telah hak adanya, jelas adanya. Ketika ilmu berada dalam tulisan, maka ia membutuhkan penguasaan kepada kedua aspek yang tadi, aspek pada hatinya dan juga aspek pada lisannya. Maka tidaklah heran ayat yang barusan kita telah mafhum apa adanya. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam adalah benar. Demikian, mudah-mudahan kita semua mampu membuka pikiran kita dengan baik, hati kita dengan baik, dengan tulus pula bahwasanya segala sesuatu ini Allah iringi dengan ilmu. Maka beruntung bagi siapapun yang ingin menghendakinya, mengambil manfaat daripadanya, lalu beramal dengannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang sebaik-baiknya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.